Pemirsa, saat kembali dari libur Lebaran, tak lupa para pemudik membeli oleh-oleh seperti di Sumedang yang terkenal dengan tahu Sumedang. Penjualan tahu Sumedang setiap Lebaran selalu melonjak tinggi hingga 200%. Lebaran telah usai, libur mudik pun segera berakhir. Namun tak lengkap rasanya jika tak membawa buah tangan khas kampung halaman saat kembali. Bagi Anda yang bermudik ke daerah Sumedang dan sekitarnya, penganan tahu Sumedang paling pas dijadikan oleh-oleh mudik. Namun belum banyak yang tahu bagaimana proses pembuatan penganan berbahan dasar kacang kedelai ini. Saya pun berkesempatan melihat langsung proses pembuatan tahu Sumedang bercita rasa gurih dan renyah di rumah makan tahu Sumedang Sari Kedelai. Ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan tahu Sumedang, mulai dari merendam kacang kedelai, menggiling, menyaring sarinya, fermentasi, hingga pencetakan tahu sesuai ukuran. Perlu diperhatikan jangka waktu merebus dan menggoreng tahu untuk mendapatkan rasa renyah dan tekstur yang lembut. Penjualan setiap saat Lebaran selalu melonjak tinggi hingga 200% dibanding hari biasa maupun hari libur lainnya. Tahu Sumedang yang biasa terjual 15.000 tahu per harinya, jika di saat libur Lebaran bisa terjual hingga 30.000 tahu. Kalau Lebaran mungkin karena kebiasaan masyarakat kita itu pulang kampung yang mudik ya, jadi alhamdulillah untuk pelaku usaha itu khususnya di bidang kuliner, Lebaran ini sangat signifikan gitu kenaikannya itu. Selain bisa dibawa pulang, tahu Sumedang di sini juga bisa disantap langsung di tempat. Oh ya, cocok sekali kan, selain rasanya juga enak, banyak menu pilihannya juga. Jadi sekalian lewat abis mudik, jadi mampir ke sini sekalian istirahat. Harga yang dibanderol pun sangat terjangkau. Satu tahu Sumedang dijual seharga Rp600 atau satu porsinya seharga Rp8.000. Makasih, Mbak. Ya, setelah mencicipi langsung tahu Sumedang di sini dan juga melihat proses pembuatannya, saya pun tidak lupa membungkus tahu Sumedang ini untuk keluarga dan juga relasi di Jakarta. Tentunya sebagai oleh-oleh mudik langsung dari kampung halaman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Retno Ayu Ahmad Budi Santosa melaporkan. Pemirsa, Idul Fitri menjadi berkah tersendiri bagi para perajin sarung tenun di sentra industri sarung Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Omset mereka pada Lebaran tahun ini naik hingga 3 kali lipat. Ramadan, bulan penuh berkah. Mungkin kalimat tersebut bisa mewakili yang dirasakan oleh para pengusaha dan perajin sarung saat ini. Pasalnya, sejak memasuki bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, para pengusaha dan perajin sarung di sentra industri sarung Majalaya, Kabupaten Bandung, kebanjiran pesanan. Seperti yang terlihat di salah satu pembuatan sarung tenun milik Aep Hendar Cahyadi yang sudah berdiri sejak tahun 80-an. Aep merintis usaha sarung sedari nol dengan modal seadanya hingga memiliki beberapa konveksi dan puluhan pekerja untuk memproduksi sarung-sarung ini. Setiap kali menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran, Aep selalu kebanjiran pesanan. Bahkan, terkadang Aep harus menolak pesanan karena keterbatasan sumber daya. Sepanjang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, para pengusaha dan perajin sarung bisa meraup keuntungan mencapai 3 bahkan hingga 5 kali lipat dari biasanya. Sarung yang biasanya hanya dijual seharga Rp300 hingga Rp400.000 per kodi, kini dapat terjual dengan harga Rp450 hingga Rp550.000 per kodi. Sarung-sarung ini juga dijual eceran di beberapa toko yang ada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan harga Rp25 hingga Rp50.000 saja per buahnya. Alhamdulillah untuk penjualan sarung tahun ini tuh agak aneh gitu dibanding tahun yang lalu, karena anehnya gimana, harga kita bisa seenaknya jual ke pasar gitu, karena daya serap pasar sekarang 3 kali sampai 5 kali lebih dari tahun-tahun yang lalu gitu.
Selain dipasarkan di kawasan Bandung Raya, sarung-sarung ini juga dijual keluar kota, seperti Surabaya dan Jakarta. Di bulan suci Ramadan tahun ini, industri sarung milik Aep juga memenuhi permintaan pesanan dari instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, MNC Media, memberitakan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Ayo Pulang Kampung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.